pimpinan saya Lali. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Upacara pengibaran bendera Hari Senin sekaligus memperingati Milad PUI yang ke-108 tanggal 22 Desember 2025 siap dimulai. Tiap-tiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Laksanakan. Siap, kembali ke tempat. Untuk seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Untuk seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Siap. Tegak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Gerak. Laksanakan.
pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Laksanakan. kebangsaan Indonesia Raya. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Haluan kanan, jalan. Agak maju. Jalan. Jalan di depan. Jalan. Gerak, siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Belok kiri. Jalan. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita sama-sama mengenang serta berdoa untuk para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mohon cipta mulai
selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bacakan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia saat yang menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan hari ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan umum yang berdasarkan abadi dan keadilan. Disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu atau Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu pimpinan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu Kembali ke tempat. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Intisab PUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wa islahu mabda'una wal islahu sabiluna
والإصلاح سبيلنا والمحبة شعارنا والمحبة شعارنا نعاهد الله على الصدق معاهد الله على الصدق والإخلاص والإسلام واليقين واليقين وطلب رضا الله ورضا الله في العمل في العمل بين عباده بين عباده بالتوكل عليه. بالتوكل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. Amanat pembina upacara. Untuk latihan, istirahat di tempat. Gerak. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, perkenankan kami membacakan amanat milad PU yang 108 dari pengurus pusat PUI yang berkedudukan di Jakarta, yaitu dalam topik penguatan gerakan Islah untuk Indonesia Emas 2045. Amanat Ketua Majelis Syuro PUI Kiai Haji Nur Hasan Zaidi pada milad PUI ke-108 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'auna. Amma ba'du. 108 tahun yang lalu berdirilah sebuah gerakan dakwah dan pendidikan yang kelak menjadi cikal bakal persatuan umat Islam. Gerakan itu lahir dari keikhlasan, ilmu, dan keberanian moral para ulama bangsa. Pada 21 Desember 1917 di Jawa Barat berdirilah gerakan yang dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Halim, Ajengan Ahmad Sanusi, dan Mr. Raden Samsudin, tiga tokoh besar yang kini dikenang sebagai pahlawan nasional dan anggota BPU PKI Indonesia. Dari rahim perjuangan mereka lahir persatuan umat Islam, bukan sekedar organisasi, tapi gerakan perbaikan Islah yang menuntut umat mencerahkan bangsa dan memajukan peradaban. Hari ini kita tidak sekedar memperingati usia, kita sedang merenungi makna perjuangan. Apakah ruh Islah itu masih menyala dalam diri kita? Apakah cita-cita pada pendiri PUI masih kita teruskan di abad kedua perjuangan ini? Hadirin yang saya hormati, kata Islah bermakna memperbaiki, membenahi, dan menghidupkan kembali sesuatu agar menjadi lebih baik. Dalam pandangan PUI, Islah bukan sekedar slogan, tetapi manhaj kehidupan yang menuntun setiap muslim untuk memperbaiki akidahnya, ibadahnya, pendidikannya, keluarganya, masyarakatnya, hingga ekonominya. Inilah yang dikenal dengan Islah As-Samaniyah, 8 bidang perbaikan yang menjadi ruh perjuangan kita, yaitu 1. Perbaikan akidah, 2. Perbaikan ibadah, 3. Perbaikan pendidikan, 4.
perbaikan kehidupan keluarga. 5. Perbaikan adat istiadat. 6. Perbaikan perekonomian. 7. Perbaikan sosial kemasyarakatan. Dan 8. Perbaikan umat keseluruhan. 8 bidang ini adalah peta jalan peradaban Islam, akidah dan ibadah, memperkuat rohani, pendidikan dan keluarga, membentuk manusia, masyarakat dan adat, memperkukuh budaya, ekonomi dan umat, menegakkan kemandirian. Beginilah PUI, ingin melahirkan insan yang beriman, berilmu dan beramal, manusia adil dan berkeadaban. Hadirin sekalian, bangsa Indonesia kini tengah menuju satu momentum besar, Indonesia Emas 2045. 100 tahun kemerdekaan, cita-cita itu luhur, menjadikan Indonesia bangsa maju, berdaulat dan bermartabat. Namun, marilah kita jujur, pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh ekonomi, infrastruktur atau teknologi. Bangsa ini tidak akan maju bila moralnya rapuh, adabnya hilang, dan umatnya tercerai-berai. Karena itu, gerakan Islam PUI hadir sebagai fondasi spiritual kebangkitan bangsa. Melalui islah, kita ingin mengubah umat dari yang terbelakang menjadi berdaya, dari yang lemah menjadi mulia. Sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, apa yang ada di diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Inilah gerakan inti islah, perbaikan dan dalam menuju perubahan keluar. Bangsa yang kuat lahir dan umat yang diperbaiki nilai, iman dan akhlaknya. Dalam dakwahnya, PUI menempatkan islahul mujtama', perbaikan masyarakat, sebagai strategi utama menuju islahul ummah, perbaikan umat secara menyeluruh. Yang dimaksud dengan rekonstruksi sosial bukan sekadar memperbaiki dan aktualisasi sistem, tetapi menghidupkan kembali nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan sosial. 4 tahapan dakwah PUI menjadi pedoman kita. 1. Tazkiyah, penyucian diri dan akhlak. 2. Ta'lim, pendidikan dan penanaman hikmah. 3. Tanzim, pengorganisasian sosial dalam kebaikan. 4. Takwim, pembentukan peradaban yang adil dan beradab. Maka setiap sekolah, pesantren, universitas, dan majelis taklim PUI adalah laboratorium peradaban, tempat lahirnya insan soleh dan masyarakat madani. Saudara-saudara sekalian, gerakan besar tanpa roh keikhlasan akan kehilangan arah. Sebagaimana pesan Kiai Haji Abdul Halim dalam risalah Intisab. Intisab adalah mengikat diri hanya kepada Allah, bukan kepada kepentingan dunia, bukan kepada nama, bukan kepada pangkat. Keikhlasan inilah yang membuat PUI bertahan lebih dari 1 abad. Keikhlasan inilah yang menjadikan perjuangan bukan beban, tetapi ibadah. Maka marilah kita kuatkan niat, jadikan setiap rapat, setiap dakwah, setiap kegiatan pendidikan, setiap amal sosial, semuanya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, menjelang abad kedua PUI sebagai ormas dakwah harus naik kelas menjadi gerakan peradaban Islam Indonesia. Ada 3 arah strategis yang harus kita kembangkan. 1. Gerakan keilmuan, menghidupkan kembali tradisi berpikir ilmiah, riset dan istihad sosial. Universitas Halim Sanusi, pendidikan tinggi PUI dan lembaga pendidikan PUI
harus menjadi pusat pencerahan Islam yang rasional, moderat, dan solutif. 2. Gerakan sosial kemanusiaan. PUI harus selalu hadir di garis depan, membantu rakyat kecil, korban bencana, anak yatim piatu, dan kaum duafa. Dakwah kita harus menyentuh hati, bukan hanya pikiran. 3. Gerakan politik nilai. Politik bagi PUI bukan perebutan kekuasaan, tetapi perjuangan menegakkan keadilan, moralitas publik, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, Islah adalah aktivitas dakwah untuk menuju peta jalan peradaban bangsa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya cintai, tantangan kita hari ini adalah melahirkan generasi muslih abad kedua, kader pembaruan yang berilmu, beradab, dan berjiwa jamaah. Muslih bukan hanya ustadz di mimbar, tapi juga guru, teknokrat, wirausahawan, peneliti, dan pemimpin masyarakat yang menebarkan nilai-nilai Islah dimanapun ia berada. Melalui madrasah muslih, taklim, Islah, dan sekolah kepemimpinan PUI, kita siapkan generasi penerus yang cerdas, ikhlas, dan tangguh. Karena kebangkitan umat tidak lahir dari banyaknya jamaah, tetapi dari kuatnya kader yang berakhlak. Saudara-saudaraku seiman, ketika bangsa Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya pada tahun 2045, insya Allah PUI akan berusaha berusia 128 tahun. Usia yang panjang hanya berarti bila diiringi dengan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa. Melalui gerakan Islah abad kedua, marilah kita teguhkan peran PUI sebagai penopang moral dan spiritual bangsa, membangun manusia Indonesia yang bertauhid, berilmu, dan berkeadaban. Dengan Islah sebagaimana manhaj dan ikhlas sebagai ruhnya, PUI insya Allah akan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas, negeri yang makmur, berdaulat, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuridu ilal islaha mastada'tu fa idza ghazabta fatawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga amanat dari pimpinan pusat Persatuan Umat Islam yang berkedudukan di Jakarta kita bisa mengerti dan mengamalkan, insya Allah, bagi kita sebagai warga dan kader PUI yang ada di pusat cabang Gresik. Demikian, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Menyanyikan lagu Mars PUI. Terima kasih.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan seluruh alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kepada kami jalan yang benar dan hindarkan kami dari jalan yang salah dan sesat, agar kami selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami rela Engkau sebagai pembimbing kami, Islam agama kami, dan Nabi Muhammad utusan-Mu, teladan kami. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, supaya kami menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama, serta masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara hari Senin dan pembukaan milad PUI yang ke-108 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dewan Guru beserta staf tata usaha diperkenalkan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara menyerahkan pimpinan, dilanjut dengan penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.